Halo semuanya, kembali lagi di channel Noobskuy. Di video kali ini Skuy akan membahas sebuah film terbaru yang sangat menegangkan, yang berjudul Extraction 2, yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang menjadi seorang pembunuh bayaran. Dia yang selamat dari kematian, lalu memutuskan untuk pensiun, tetapi suatu hari dia kembali memburu Tal, setelah mendapatkan misi dari orang yang spesial. Oke, mending kita langsung ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cekicrot. Pada awal film, diperlihatkan seseorang yang bernama Tyler Rake, yang sedang melakukan misi penyelamatan sebelumnya di sebuah jembatan di Bangladesh. Tyler pun terlihat telah menerima banyak luka tembak, dan akhirnya dia tertembak di leher yang membuatnya terjatuh ke sungai. Tak lama kemudian, Tyler ditemukan tergeletak di pinggir sungai oleh timnya dalam kondisi hampir tewas. Dia pun kemudian langsung dibawa ke Dubai, untuk menjalani perawatan intensif lebih lanjut. Meski dirawat intensif selama 9 bulan, Tyler tidak sadarkan diri, dan hampir tidak memiliki harapan hidup. Di sana Tyler ditemani oleh rekan timnya yang bernama Nick Khan, dan adiknya yang bernama Yas Khan. Sebelumnya Tyler adalah mantan komando yang menjadi tentara bayaran, dan Nick adalah rekan timnya. Mereka berdua sebenarnya sudah pasrah, karena kondisi Tyler terlalu parah. Manusia normal tidak akan bisa selamat, namun Tyler bukanlah manusia biasa. Namun pada akhirnya, Tyler berhasil melewati masa kritisnya. Hal ini membuat Nick sangat senang. Tak sampai di situ, Tyler pun kembali harus berjuang menjalani beberapa sesi terapi untuk pemulihannya, agar dia bisa hidup normal seperti sebelumnya. Lalu scene beralih memperlihatkan sebuah tempat peternakan sapi di Georgia. Di sana terlihat seseorang ketua gangster terbesar yang dikenal dengan kelompok Nagazi, yang bernama Zurab, yang dimana dia baru saja mendapatkan sebuah informasi, bahwa masa tahanan adiknya yang bernama David, telah diperpanjang selama 10 tahun, dia dipenjara karena sering melakukan kejahatan besar. Setelah mendengar kabar tersebut, Tyler pun langsung mengundang Pak Gubernur, untuk menanyakan alasan perpanjangan hukuman David secara langsung. Dia mengutarakan kekecewaannya, karena Pak Gubernur menandatangani tambahan hukuman untuk David. Di sana Zurab tidak terima dengan keputusan itu, sehingga dia pun langsung membunuh gubernur tersebut. Beberapa minggu kemudian, Tyler akhirnya pulih dan keluar dari rumah sakit. Nick dan Yas menyiapkan sebuah rumah yang terletak di Austria, sebagai tempat tinggal yang baru. Rencananya Tyler akan menghabiskan masa pensiunnya di tempat tersebut. Di sanalah Tyler banyak menghabiskan waktu beristirahat bersama dengan anjingnya. Singkat cerita, dia dikunjungi oleh seseorang pria misterius dan menawarkan sebuah pekerjaan. Awalnya Tyler berniat untuk menolaknya, namun pada akhirnya dia mendengar bahwa pekerjaan ini dari mantan istrinya. Tyler pun akhirnya langsung menyetujuinya. Mantan istri Tyler yang bernama Mia, meminta bantuan kepada Tyler untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Ketefan, beserta kedua anaknya yang bernama Sandro dan Nina. Ternyata Ketefan adalah istrinya David, adik dari Zurab. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Zurab, ia pun membawa Ketefan dan kedua anaknya untuk ikut di penjara bersama David, dengan alasan agar Ketefan dan anak-anaknya tetap aman dari musuhnya yang juga mengincar mereka. Di sana Ketefan merasa sangat tersiksa, melihat kedua anaknya yang harus hidup dan tumbuh besar di dalam penjara. Dia ingin bebas dari tempat itu, sehingga dia pun meminta bantuan kepada Mia. Setelah menyetujui pekerjaan itu, Tyler pun mengajak Nick dan Yas untuk bergabung dengannya. Tyler pun harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, dengan cara berlatih fisik yang keras agar bisa kembali normal. Singkat cerita, akhirnya misi penyelamatan Ketefan dan kedua anaknya dimulai dengan dibantu salah satu anak buah Nick. Lalu Tyler berhasil masuk ke dalam penjara secara diam-diam.
Tyler hanya memiliki waktu beberapa menit untuk mengeluarkan dan menyelamatkan Ketepan dan kedua anaknya. Sementara Nick dan Yas menjaga dan mengamankan situasi di luar penjara, Tyler yang sedang menyusup ke dalam penjara akhirnya menemukan Ketepan dan kedua anaknya. Dia berusaha mengeluarkan mereka sebelum diketahui oleh siapapun. Sayangnya mereka pun diketahui oleh seorang tahanan, sehingga dia membangunkan semua tahanan termasuk David. Para tahanan itu langsung menyerang Tyler, namun untung saja dengan kemampuannya Tyler bisa dengan mudah menghadapi mereka semua. Tyler pun menemukan sebuah jalan rahasia, dia pun langsung menyuruh Sandro dan Nina keluar terlebih dahulu. Ketika mereka ingin melarikan diri, tiba-tiba David datang menghentikan mereka. David yang marah langsung menyerang mereka, duel di antara Tyler dan David pun berlangsung cukup sengit. Hingga akhirnya, Tyler dan Ketepan berhasil menghabisi nyawa David. Setelah itu Nick yang ada di luar, melaporkan situasi di luar yang semakin memburuk. Lalu Tyler menyuruh Nick untuk membawa anak-anak melarikan diri terlebih dahulu. Tyler dan Ketepan akhirnya terpisah dan mereka berjanji akan bertemu di suatu tempat. Sesuai dugaan ternyata situasi di luar penjara benar-benar sangat kacau, akibat para tahanan yang bentrok melawan para polisi. Di sana Tyler harus melawan semua para tahanan yang menyerangnya. Setelah perjuangan itu, Tyler dan Ketepan akhirnya bertemu dengan Nick dan juga Yas. Tugas mereka tak berhenti sampai di situ, karena Zurup mengetahui kejadian di penjara, dan langsung mengirim pasukannya untuk menyerang mereka. Di sana Tyler dan timnya harus berjuang, melawan para anggota Nagazi yang sudah menunggu di luar penjara. Beberapa mobil dan motor pun dikerahkan untuk menyerang Tyler dan timnya. Namun mereka berhasil menumbangkan sebagian besar kelompok Nagazi. Dalam pelarian itu, Nina terkena tembakan di lengannya, sehingga mau tidak mau mereka harus segera mengobatinya terlebih dahulu, sebelum ia kehilangan banyak darah. Tyler dan yang lainnya kemudian bergegas masuk ke dalam markas, sambil dihujani oleh tembakan. Dari markas itu mereka menggunakan sebuah kereta untuk melarikan diri, kelompok Nagazi pun tak membiarkan hal itu terjadi. Mereka mengirimkan beberapa pasukan dengan menggunakan helikopter, untuk menghalangi Tyler dan yang lainnya. Beberapa pasukan Nagazi pun berhasil menyusup ke dalam kereta, untungnya di gerbong depan ada Nick, dan dia harus menghadapi mereka sendirian. Di sisi lain pun Tyler menghadapi beberapa pasukan Nagazi yang sudah masuk ke dalam kereta. Setelah itu Nick dan Tyler kembali diserang dari arah depan, yang menyebabkan rem keretanya menjadi rusak. Semuanya pun bergegas untuk menyelamatkan diri, sebelum akhirnya tabrakan pun terjadi. Dan untungnya mereka semuanya selamat dalam tabrakan itu. Di sana Sandro pun bertanya pada sang ibu apa yang terjadi pada ayahnya. Ia terkejut ketika mengetahui sang ayah telah mati dibunuh oleh Tyler. Ketepan pun berusaha menenangkannya namun Sandro terlanjur marah, tanpa mengetahui kalau ayahnya adalah orang yang sangat jahat. Di waktu yang sama, Zurab pun mendapatkan kabar tentang kematian adiknya, dan langsung mendatangi adiknya yang sudah menjadi mayat di kamar jenazah. Hal itu tentu saja membuat Zurab sangat marah karena David adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dia pun langsung mengumpulkan semua anggota Nagazi, untuk balas dendam dan mencari si pelaku yang telah membunuh adiknya. Lalu terlihat Tyler, dan yang lainnya pun sedang berada di pesawat, untuk melarikan diri dan bersembunyi ke tempat yang lebih aman, yang ada di Vienna. Namun tak disangka, Sandro yang diam-diam menghubungi Zurab, dan memberitahukan lokasi mereka saat ini. Di tempat lain, Zurab yang telah mendapatkan informasi dari Sandro, menyiapkan pasukannya untuk menyerang tim Tyler yang ada di Vienna. Tak lama kemudian Tyler dan timnya tiba di Vienna, dan segera menuju ke tempat persembunyiannya.
Singkat cerita, Zurab dan anak buahnya berhasil melacak mereka semua, mereka pun langsung mengepung dan menyerang mereka yang ada di dalam gedung itu. Tyler dan timnya berhasil turun ke parkiran mobil, dan terlihat mereka memasuki mobil untuk melarikan diri. Namun ketika akan berangkat Sandro melarikan diri. Yas yang melihatnya langsung mengejar Sandro, sementara yang lainnya mencoba mencari jalan lain untuk kabur. Saat itu mobil Tyler dan Nick diserang dari berbagai arah. Sampai akhirnya Nick mengalami kecelakaan saat berusaha mengejar Yas. Setelah itu ketegangan pun masih terus berlanjut. Karena Tyler dan mereka semua benar-benar tidak bisa keluar. Mereka telah dikepung dari berbagai arah oleh para pasukan Nagazi yang sangat banyak. Mereka pun harus berusaha melawan dan membantai sebagian pasukan Nagazi. Ready? Move! Go! Di saat itu, Tyler dan timnya berencana untuk merebut salah satu helikopter, mereka pun bergegas pergi ke atas gedung menggunakan lift. Tentu saja di sana para pasukan Nagazi sudah bersiap-siap menunggu di depan lift. Begitupun dengan Zurab yang juga bergegas menyusul. Di sana semuanya berjuang melawan beberapa pasukan Nagazi. Sehingga Yas pun sampai terluka cukup parah. Sedangkan Nick yang pingsan perlahan-lahan akan jatuh dari atap gedung, beruntung Tyler melihat hal itu dan langsung menyelamatkan Nick. Sayangnya dalam kondisi seperti itu, Zurab pun menemukan mereka berdua, dia langsung menembak tangan Tyler terlebih dahulu, dan bersiap akan menembak Nick, namun ternyata Nick masih sadar dan lebih dulu menembak atap yang diinjak Zurab. Tyler kemudian melemparkan Nick ke dalam gedung. Tetepan dan Nina yang hampir dibunuh, berhasil diselamatkan oleh Nick. Tak lama berselang datanglah Yas yang sudah terluka akibat tembakan. Di waktu yang sama terlihat Tyler masih berduel melawan Zurab. Duel sengit itu kemudian dimenangkan oleh Tyler, yang berhasil menjatuhkan Zurab. Namun Zurab ternyata belum mati, dia bergegas menyusul Tyler dan berhasil menembak Yas tepat sebelum mereka itu masuk ke dalam helikopter. Meski akhirnya mereka berhasil pergi dari sana menggunakan helikopter. Sayangnya Yas harus tewas tak tertolong. Nina salah satu orang yang paling terluka atas kematian Yas. Di tempat lain, Zurab dan pasukannya yang tersisa juga pergi meninggalkan gedung itu. Pada malam harinya, Mia mantan istri Tyler akhirnya datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu, Tyler pun mengungkapkan apa yang selama ini tidak sempat dia katakan kepada Mia. Ternyata dia ingin meminta maaf, karena telah pergi menjalankan misi sebelum putra mereka meninggal dunia. Meskipun sudah terlambat, namun setidaknya Tyler merasa sedikit lebih lega karena ia sudah mengatakan semuanya. Beberapa saat kemudian, Zurab pun menghubungi Tyler, menyuruhnya untuk bertemu di lapangan terbang terdekat. Tempat di mana dia menyandera Sandro. Mereka pun berjanji untuk bertemu, dan Tyler pun memutuskan untuk tidak melibatkan siapapun termasuk Nick. Open the door! Open the door! Sesampainya di sana, Tyler langsung menyerang semua pasukan Zurab. Sehingga yang tersisa hanyalah Zurab dan Sandro yang telah mengenakan rompi peledak. Zurab pun memaksa Sandro untuk mengambil pistol Tyler dan membidiknya. Sementara Tyler tidak bisa menembak, karena tombol peledak ada di tangan Zurab. Namun untung saja sebelum Zurab membunuhnya, Nick tiba-tiba datang, sehingga Sandro mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri. Sementara Nick terluka akibat terkena tembakan, dan akhirnya duel antara Zurab dan Tyler pun terjadi. Zurab pun memanfaatkan apapun yang ada di sana sebagai senjatanya. Namun pada akhirnya Tyler pun berhasil mengalahkan Zurab dan membunuhnya dengan satu tembakan terakhir. Dalam situasi itu, Nick terluka parah dan dia pun jatuh pingsan, lalu saat itu polisi pun datang ke tempat tersebut, alhasil Nick dan Tyler pun dipenjara.
Terlihat Mia mengunjungi Tyler. Ia pun berterima kasih pada Tyler, dan memberitahunya, bahwa Kevin, Nina dan Sandro telah berada di tempat yang aman. Dia juga memberitahu Tyler bahwa putra mereka tidak pernah membencinya. Bahkan sebelum meninggal dunia, putra mereka mengetahui bahwa Tyler seorang ayah yang bertugas untuk menyelamatkan orang lain, dan dia sangat ingin menjadi seperti Tyler. Di akhir film, Tyler dijemput dari penjara untuk bertemu dengan orang misterius, yang sebelumnya memberikan pekerjaan dari Mia. Dia pun menawarkan pekerjaan lain untuk Tyler, dan tidak lupa juga membebaskan Nick untuk menemaninya. Pria itu mengungkapkan bahwa atasannya ingin bertemu dengan Tyler, dan dia yakin Tyler akan menyukainya, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.